Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 11 Februari 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 1 ayat 20 sampai bab 2 ayat 4a. Masih melanjutkan kisah penciptaan. Dan hari ini fokusnya adalah penciptaan manusia. Allah bersabda, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, dan seluruh bumi." Sedangkan pada bacaan Injil, kita akan mendengarkan bagaimana Yesus mengkritik ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang mempersoalkan ketika para murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh lebih dahulu. Sebab orang-orang Farisi, seperti kebanyakan orang Yahudi, tidak akan makan sebelum membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Maka mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Maka Yesus mengkritik mereka dan menegur, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kalian, hei orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, dan mereka mengabaikan perintah Allah." Mereka mengesampingkan perintah Allah supaya dapat memelihara adat istiadat manusia. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dua hal yang saya tawarkan untuk menjadi titik permenungan kita, meskipun duanya saling berhubungan. Lewat bacaan yang pertama, kita disadarkan, yang pertama, Allah menjamin manusia dengan segala hasil bumi, burung di udara maupun ikan di laut, menjadi makanannya. Manusia sudah mendapatkan jaminan. Yang kedua, manusia lebih
dari ciptaan yang lain, dikatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu artinya kita hampir semartabat dengan Allah, lebih dari ciptaan-ciptaan yang lain. Kita adalah gambaran Allah, rupa Allah. Maka tugas kita sekarang ini adalah menjaga martabat itu, agar kita tidak dicemarkan dan tidak kehilangan martabat yang sudah diberikan oleh Allah. Tindakan-tindakan kita, hidup dan karya-karya kita hendaknya mencerminkan sikap dan kepribadian Allah yang penuh kasih, penuh pengampunan, penuh perhatian. Lalu selama ini bagaimana hidup kita? Apakah sudah hidup sesuai dengan martabat yang diberikan Allah kepada kita, yakni segambar dan secitra dengan Allah? Tidak mudah, karena dunia menggoda kita, dan kita seringkali hidup di dalam kedagingan, hawa nafsu, dipenuhi dengan ego-ego yang jauh dari martabat, gambaran, dan citra Allah. Apakah tindakanku, hidupku benar-benar mewujud nyatakan citra manusia sebagai gambaran Allah? Tak jarang tindakan kita, hidup kita ini seperti ciptaan yang lain, tidak memakai akal budi, tapi memakai naluri seperti binatang. Oleh karena itu, permenungan pertama kita, apakah kita sadar akan martabat itu? Dan apakah kita mencoba menjaga, menghidupi martabat manusia sebagai gambar dan citra Allah? Jangan sampai martabat kita diturunkan sebagai ciptaan manusia, tetapi perilaku kita, hidup kita seperti binatang atau tumbuhan atau benda-benda mati. Maka kita syukuri martabat itu, seraya mohon rahmat Allah agar kita selalu hidup di dalam martabat sebagai anak Allah, segambar dan secitra dengan Allah. Sudahkah aku hidup serupa, segambar, dan secitra dengan Allah? Yang kedua dari bacaan Injil, memperhatikan hukum dan aturan itu baik. Tetapi jangan sampai hukum dan aturan mengalahkan hukum utama, yakni hukum cinta kasih. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat dikritik Yesus karena mematuhi, mengikuti adat istiadat nenek moyang mereka dan hukum-hukum yang ada, tetapi mengesampingkan hukum utama, yakni cinta kasih. Mereka melaksanakan hukum hanya demi hukum. Dan tentu di balik itu ada semacam embel-embel agar aku
dipuji. Sebagai anak-anak Allah, kita diajak untuk memakai hukum dan aturan untuk mencapai hukum yang utama. Dan jangan sampai hukum-hukum ini menyingkirkan, mengesampingkan hukum-hukum cinta kasih. Tidak mudah, karena kita seringkali dikuasai oleh dunia, oleh kedagingan dan hawa nafsu, yang seringkali membawa kita untuk mengikuti kehendak pribadi dan bukan kehendak Allah. Maka semoga hukum-hukum dan aturan adat istiadat ini kita lakukan untuk mencapai hukum yang utama, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Mari kita benar-benar mengutamakan hukum utama, hukum kasih yang ditopang dengan hukum dan aturan yang ada. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami Kau pilih segambar, semartabat, dan serupa dengan Engkau sendiri. Dengan harapan kami hidup sesuai dengan martabat kami manusia yang serupa segambar dengan Engkau. Mampukanlah kami untuk meninggalkan sikap-sikap yang melawan martabat sebagai anak-anak-Mu. Biarlah hidup dan karya-karya kami merupakan bentuk perwujudan dari hukum utama, cinta kepadamu dan cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Semoga Engkau membantu kami untuk terus mempertahankan dan menumbuhkan iman itu, agar akhirnya iman kami kokoh, kuat, dan tangguh. Sehingga menghadapi tantangan, kami tidak goyah. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau lancarkan usahanya. Semoga umat-Mu yang masih kurang semangat hidup menggereja, Engkau dorong, Engkau kuatkan, agar akhirnya mereka memuji Engkau dengan hati, dengan tindakan, dan dengan pikiran. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak dan saya ingatkan untuk menciptakan pola hidup sehat, agar apabila kita sehat, kita boleh menjadi pelopor kesehatan bagi keluarga dan lingkungan. Terima kasih untuk segala usaha panjenengan dalam menghidupi gereja dan ambil bagian dalam karya perutusan lewat doa-doa panjenengan, lewat pemberian diri, pemberian waktu, tenaga, maupun karya yang sangat berguna untuk kemajuan gereja, dan tentu saja dengan pemberian dana.
ucapan terima kasih atas penjenengan ketika ada penjualan produk dari Rowo Seneng yang sangat membantu mereka. Semoga hati kita bisa memperingan kehidupan para rahib di Rowo Seneng. Hari Sabtu ada misa orang sakit sedunia. Panjenengan yang merasa sakit, silakan datang untuk dimohonkan berkat Tuhan, agar Tuhan berkenan menjamah panjenengan semua, sehingga penyakit-penyakit bisa hilang. Sanak keluarga yang sakit kita bawa, kita doakan agar mereka diringankan oleh Tuhan. Akan ada misa keluarga. Saya mengajak kita semua untuk datang bersama keluarga untuk memperteguh ikatan dalam keluarga. Sekaligus kita segarkan janji perkawinan, semakin mengingatkan kembali dan mengokohkan keluarga sebagai pilar gereja. Daftarkan di panjenengan untuk hadir dalam misa keluarga. Saya mengucap terima kasih atas semua peran panjenengan lewat apapun juga yang sungguh menampakkan kehidupan menggereja. Mari bersama-sama kita ikuti berbagai pertemuan. Panjenengan yang belum ikut KEP, silakan mendaftarkan diri agar kita bisa mendapatkan banyak masukan untuk evangelisasi pribadi. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.